Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semansaro untuk kelas 10. Di sini perkenalkan, nama saya Anung Rahmat Handoyo. Saya mengajar matematika peminatan untuk kelas 10. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk KD yang pertama yaitu tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Jadi untuk semester ini kita hanya ada satu KD atau kompetisi dasar, yaitu fungsi eksponensial dan logaritma. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang fungsi eksponen. Tentunya di SMP kalian sudah mengenal ini fungsi eksponen, atau bahasa lainnya adalah bentuk pangkat. Nah, dari yang akan kita bahas fungsi eksponen, tentunya ada dua kata yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama fungsi, di SMP juga sudah pernah tentang fungsi, kemudian yang berikutnya adalah eksponensial atau bilangan berpangkat. Jadi, ntar di terakhir kita akan gabungan fungsi yang berupa bilangan berpangkat. Nah, apa itu fungsi? Yaitu yang ketika kalian SMP tentunya masih ingat tentang ada misalkan fungsi f(x) seperti itu. F(x) sama dengan 2x plus 3. Ini contoh fungsi, tetapi ini disebut fungsi linier karena x-nya tidak ada pangkatnya. Biasanya juga di SMP, f(x) ini disebut juga dengan y atau daerah hasil. X daerah asal, seperti itu. Nah, sedangkan contoh bilangan berpangkat, di SMP juga sudah pernah. Jadi misalkan kita punya 2 kali 2 kali 2. Itu sama aja, artinya ketika kita bicara bilangan berpangkat, berarti berapa jadinya? 2 pangkat 3. Ya, betul. Ini adalah contoh bilangan berpangkat. Nah, terus bagaimana ketika kita ditanyakan fungsi eksponensial? Berarti yang bagaimana bentuknya? Kalau tadi ini adalah fungsi linier, sekarang kita masuk ke fungsi eksponensial. Maka gimana? Ya contohnya misalkan kita punya f(x) sama dengan 2 pangkat x. Fungsi yang bentuknya adalah bentuk bilangan berpangkat. Seperti itu. Jadi punya tahu gambarnya ya. Jadi besok kita akan menuju ke sini. Bentuk fungsi eksponensial. Nah, tetapi sebelum kita bicara sampai ke fungsi eksponensialnya, tentu kita akan membahas sedikit sifat-sifat dari eksponensial atau bilangan berpangkat waktu di SMP. Ini kita hanya mengulang saja. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Ya, kita ulang. Jadi sifat-sifat eksponensial ada beberapa yang harus kalian pahami. Ini juga dibutuhkan ketika kalian ntar mengerjakan persamaan eksponensial, fungsi eksponensial, itu kita gunakan sifat-sifat dasarnya. Yang pertama, ini sama dengan di SMP kita hanya mengulang. Yang pertama, kita misalkan punya bilangan berpangkat yang pangkatnya 0. Maka ketemunya adalah 1. Contoh misalkan 3 pangkat 0. Maka ketemunya berapa? 1. Contoh lagi misalkan 100 pangkat 0. Ketemunya berapa? 1 juga. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 ketemunya 1. Sifat yang pertama tidak ada masalah ya.
Sifat yang kedua, ketika kita punya bilangan berpangkat kemudian dikalikan. Bilangan pokoknya sama. Ya, ini bilangan pokoknya sama. Contoh, misalkan kita punya 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 4. Maka bagaimana? Dulu di SMP, pangkatnya kita tambahkan. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 4. Sama dengan 2 pangkat 9. Paham ya? Tidak ada masalah. Lanjut, sifat yang berikutnya, misalkan kita punya A pangkat M dikali B pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi P. Kita punya sifat seperti ini, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali P dikali B pangkat N dikali P. Jadi kita contohkan, misalkan saya punya 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi 2. Maka sama artinya kalau kita gunakan sifat yang ketiga ini, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 dikalikan 4 pangkat 5 dikali 2. Maka hasilnya 2 pangkat 6 dikali dengan 4 pangkat 10. Tidak ada masalah ya. Nah, tentunya ntar kita gunakan untuk mengerjakan beberapa soal sifat-sifatnya. Sifat yang keempat. Nah, kalau tadi perkalian bentuk pangkat, ini perkalian, sekarang bentuknya adalah pembagian. Kalau kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M min N. Ini tentunya kalian sudah paham di SMP. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 4. Maka hasilnya gimana ini? Berarti 2 pangkatnya diapakan? Dikurangi kalau dibagi ya. Berarti 5 dikurangi 4. Berapa berarti? 2 pangkat 1. Selesai. Dari keempat sifat yang tadi, saya kira tidak ada masalah. Di SMP juga sama. Lanjut ya, sifat berikutnya. Sifat yang kelima. Ketika kita punya A pangkat M dibagi B pangkat N dipangkatkan P. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikali P dibagi B pangkat N dikali P. Contoh, saya punya 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 kali 2 dibagi dengan 3 pangkat 4 dikali 2. Hasilnya berapa? Berarti 2 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 8. Tidak ada masalah ya. Kemudian kita lanjutkan sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6, ketika kita mempunyai A pangkat M dikali dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A dikali A pangkat M dikali N. Saya contohkan, misalkan kita punya 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi nih, dipangkatkan lagi misalkan 4. Berarti gimana? Kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 pangkat
3 dikali 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 12. Mudah ya, sama dengan di SMP. Kemudian sifat yang ketujuh, atau yang terakhir ini. Jadi bentuk pangkat negatif. Bagaimana kalau pangkatnya negatif? Ternyata ketika pangkatnya negatif, ini, itu kalau dibuat ke dalam pangkat positif, maka hanya berbalik atau terbalik. Ya, contohnya adalah, misalkan kita punya 2 pangkat min 5. Kalau kalian harus merubah ke dalam bentuk pangkat positif, berarti bagaimana? Ya sudah, tinggal kita balik saja. Berarti 1 per 2 pangkat 5. Mudah ya? Jadi misalkan kita punya lagi, saya contohkan lagi nih. Misalkan saya punya 2 pangkat min 3 dibagi 3 pangkat min 5. Bagaimana ini? Artinya dibalik, ya kan? Berarti yang tadinya di atas, ya enggak, kita tuliskan di bawah. Berarti 2 pangkat 3. Yang tadinya di bawah, karena negatif, berarti pindah ke atas. 3 pangkat 5. Jadi mudah ya. Nah, itu beberapa sifat-sifat eksponensial yang tentunya bisa kalian kembangkan lagi. Tergantung dari untuk penyelesaian soalnya seperti apa. Intinya, ketika kalian belajar matematika, jangan menghafalkan rumus, tapi dibuat pengertian. Jadi jangan dihafalkan. Misalkan sifat ketujuh, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jangan seperti itu. Tapi aplikasinya gimana supaya paham? Berarti kalian rubah ke dalam bentuk apa? Angka. Jadi kalian paham, oh kalau ada seperti ini, 2 pangkat min 5 bisa kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 5. Seperti itu. Paham ya? Jadi jangan dihafalkan rumusnya atau sifat-sifatnya jangan dihafalkan. Karena matematika itu tidak bisa dihafalkan, tapi harus dimengerti, dipahami dengan cara apa? Dengan cara latihan. Ya, mudah-mudahan untuk sifat-sifat eksponensial ini bisa kalian pahami, kalian cermati, jangan dihafalkan sekali lagi. Nah, tinggal ntar kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Bila masih ada mengalami kendala atau masih bingung, kalian bisa tanyakan di grup WA. Saya kira seperti itu. Saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap sehat selalu.